Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurah limpahkan rahmat, karunia, hidayah dan juga inayah kepada kita semua yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk senantiasa dan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswatun hasanah, panutan kita semua untuk melaksanakan tugas hidup dan tugas kehidupan kita, di mana Allah menugaskan kita untuk hanya dan semata ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan mudah-mudahan dengan segala kita mencontoh kepada Rasulullah, ini membuat kita layak, membuat kita pantas mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir, di alam mizan, di alam hisab, sampai betul-betul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah Senin yang ketiga yang menjadi rutinitas kita untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah mulia di hadapan Allah, yaitu kajian rutin tafsir. Di minggu lalu kita masih ada di surat Al-Fatihah dan masih belum selesai. Tampaknya butuh 2-3 pertemuan lagi untuk hanya mengupas, mengulas, mengkaji dan juga mengaji surat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Sebelum lebih jauh, kita coba ngalap berkah, katanya ngalap berkah, karena kebetulan dalam kondisi puasa di bulan Ramadan ini kita masuk di 10 hari kedua.
ya sudah masuk di 10 hari kedua yang para ulama sering mengklasifikasikannya 10 hari pertama dengan bulan penuh rahmat, 10 hari kedua bulan penuh barakah, dan 10 hari ketiga bulan penuh maghfirah. Nah, untuk mudah-mudahan ngalah berkahnya, kita terlebih dahulu mari bersama-sama kembali membaca Al-Fatihah bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini surat ini di minggu lalu sempat ada pancingan ya, bahwa surat Al-Fatihah ini akan berbicara tentang Allah dan juga tentang penggolongan manusia. Betul nggak? Kemarin sempat diulas seperti itu. Ayat-ayat mana saja yang di situ nanti terkait dengan Allah, dan ayat-ayat mana pula dari surat Al-Fatihah ini yang terkait dengan penggolongan manusia. Yang pertama, setelah kemarin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yang meskipun itu bukan termasuk di dalam surat Al-Fatihah, tapi kemarin ada ulasan ya, penamaannya. Kalau istilah sering disebut kalimat basmalah ya. Kalau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ini disebut kalimatnya kalimat apa? Ta'awud ya. Awwada yu'awwidhu ta'awud. Ini kata ta'awud diambil dari awwada yu'awwidhu ta'awud. A'udhu, kalau a'udhunya diambil dari a'adha ya'udhu, aku berlindung. Kembali bahwa di sini apa yang akan menjadi sandaran ataupun ayat yang berbicara tentang Allah. Akan saat kita ada pertanyaan, siapa Allah? Ada jawaban. Siapa Allah? Allah adalah, kemungkinan jawabannya adalah Allah adalah Tuhan. Betul? Yang kedua, ada kemungkinan saat ada pertanyaan siapa Allah, Allah adalah pencipta. Betul? Seperti itu. Nah, hanya kita coba kupas sedikit dari sisi definisi ataupun bahasa, yang nanti mudah-mudahan pertanyaan siapa Allah dengan jawaban Tuhan, siapa Allah dengan jawaban pencipta, kita akan mendapatkan jawaban yang pas
jawaban yang betul, jawaban yang benar berdasarkan surat Al-Fatihah ini. Karena bisa jadi jawaban Allah adalah Tuhan, jawaban Allah adalah pencipta, ini masih butuh pemikiran. Coba sedikit kita ulas kata Tuhan. Tuhan itu definisinya apa? Apa itu Tuhan? Ada yang tahu? Apa itu Tuhan? Kalau secara bahasa definisi bahwa Tuhan itu adalah apapun atau siapapun yang disembah. Jadi apapun atau siapapun yang disembah itu adalah Tuhan. Betul? Tersaksikan dan betul-betul terpahami bahwa yang akhirnya itu dianggap Tuhan ataupun dijadikan Tuhan itu pasti disembah. Betul nggak? Apapun berarti bisa benda, siapapun berarti bisa yang bernafas atau manusia. Nah, di sini bisa benda, bisa manusia, bisa makhluk yang memang disembah, maka akan disebut atau akan dijadikan Tuhan. Ini definisi Tuhan. Nah, hanya ini mohon maaf kalaupun harus berkembang ke dunia pemikiran ya, bahwa kalau kata disembah itu kalimat aktif atau pasif, kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Kalau dulu bahasa Indonesia yang aktif itu awalan me atau awalan di? Awalan me itu aktif. Kalau awalan di itu pasif. Betul? Ya, di bahasa Inggris ada passive voice. Betul? Ada? Di web ada? Atau di kelas ada passive voice. Ya, itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya menggunakan awalan di untuk kata kerja. Sedangkan di bahasa Inggris itu rumusnya gimana pasif itu? To be plus verb 3. To be yang dirangkai dengan verb 3 itu untuk pasif. Nah, di bahasa Arab pasif itu disebut majhul. Jadi kemarin sempat disebutkan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi dan fi'il mudhari juga sama. Ada aktif, ada pasif. Hanya penyebutannya kalau aktif itu mabni ma'lum. Sedangkan yang pasif itu mabni majhul. Ya. Jadi kalau misal doroba itu memukul, itu mabninya mabni maklum. Tapi kalau untuk mabni majhulnya itu jadi duriba. Nah, ada dalam definisi tasrifnya dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi, bahwa mabni majhul itu adalah dumma, diberi harokat doma
Untuk huruf awalnya, nah, asalnya tadi do, dumma didomakan jadi du. Jadi awalnya doroba jadi du. Wa kusiro ma qabla akhirihi, dan dibaca kasroh huruf sebelum akhirnya. Doroba, huruf sebelum akhirnya adalah ro, jadinya du riba, gitu ya. Doroba itu untuk fi'il madinya, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Adapun untuk fi'il mudhoreknya itu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Dibaca domah huruf awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum akhirnya. Jadi yadribu menjadi yudrobu. Ini ya. Jadi ada mabni maklum, doroba artinya memukul, tapi ketika duriba artinya dipukul. Yadribu memukul, fi'il mudhari, yudrobu artinya dipukul. Nah, kembali Bapak tadi definisi bahwa Tuhan itu adalah apapun atau siapapun yang disembah. Nah, disembah berarti aktif atau pasif? Kalau gitu pasif. Namanya pasif itu bergerak atau diam? Diam. Jadi yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan, berarti Tuhan itu aktif atau pasif? Pasif. Kalau pasif itu berarti bergerak atau diam? Berarti kalau gitu Allah bergerak atau diam? Diam. Nah, ini kalau mau mengatakan, menjawab bahwa Allah adalah Tuhan, Tuhan itu disembah. Disembah itu pasif. Pasif itu tidak bergerak. Mau dikatakan bahwa Allah itu pasif? Mau dikatakan bahwa Allah itu diam? Tidak, kan? Jadi artinya bahwa dengan menjawab Allah adalah Tuhan, ini perlu dipertanyakan. Kalau mau menjawab, ada pertanyaan, siapa Allah? Allah adalah Tuhan. Berarti harus siap dengan konsekuensinya. Allah pasif, Allah diam. Rela dikatakan seperti itu? Tidak, kan? Oke, ini definisi awal ya, bahwa Allah adalah Tuhan. Yang kedua, saat mau menjawabnya siapa Allah? Allah adalah pencipta. Nah, kita ulas juga nih, kita kaji juga. Pencipta berarti yang apa? Yang menciptakan. Namanya menciptakan berarti aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Namanya aktif berarti bergerak atau diam? Bergerak. Oke. Berarti kalau gitu Allah adalah pencipta, Allah aktif. Allah adalah pencipta, berarti Allah bergerak, Allah tidak diam. Aman, kan? Dibanding kalau harus menjawab Allah adalah Tuhan. Dengan menjawab Allah adalah Tuhan, berarti Allah pasif, berarti Allah diam. Mau yang mana nih jawabnya? Pencipta. Allah adalah Tuhan, Allah adalah pencipta. Allah adalah pencipta. Masalahnya, nah ini masalahnya, Allah sudah belum mencipta
sudah. Kalau sudah berarti sekarang nganggur. Tadi kan jawabannya sudah. Allah sudah belum menciptakannya? Mau mengatakan mau jawab jadinya belum? Kalau belum berarti Anda ini masih setengah jadi gitu. Iya. Artinya ada konsekuensi dari jawaban Allah adalah pencipta. Betul, Allah menciptakan berarti Allah aktif. Allah menciptakan berarti Allah bergerak. Masalahnya ketika ada pertanyaan berikutnya, sudah belum Allah menciptakannya? Ternyata jawabannya sudah. Kalau sudah berarti sekarang nganggur. Mau dikatakan bahwa Allah nganggur? Mau atau rela menganggap bahwa Allah itu nganggur, nggak ada kerjaan? Nggak mau. Berarti jawaban Allah Tuhan, jawaban Allah pencipta masih perlu direnungkan, masih perlu dipikirkan. Lantas bagaimana nih yang tepat, yang pas untuk menjawab siapa Allah? Nah, kita buka surat Al-Fatihah yang tadi kita baca. Ada ungkapan, ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gimana dong ternyata di terjemahannya Tuhan? Sebentar, tenang dulu. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan alamin semesta alam. Artinya kita posisikan dulu nih bahwa Tuhan ini terjemahan dari kata Rabb, yang kalau kita lihat di terjemahan kamusnya, ternyata makna Rabb itu setidaknya ada 3 makna. Yang pertama, Rabb itu artinya pencipta. Yang kedua, Rabb itu artinya pengatur. Yang ketiga, Rabb itu artinya pemberi rizki. Jadi Rabb itu pertama artinya apa? Pencipta. Yang kedua artinya pengatur. Yang ketiga artinya pemberi rizki. Oke, tadi disebutkan pencipta. Bahwa dengan mengatakan Allah adalah pencipta, tadi ada konsekuensi Allah apa? Nganggur. Tapi dengan menyebutkan bahwa Allah adalah Rabb, Allah nganggur tidak? Tidak. Kenapa? Karena setelah menciptakan Allah ngapain? Memberi rezeki. Sebelum memberi rezeki apa? Mengatur. Pekerjaan pencipta adalah menciptakan. Pekerjaan pengatur adalah mengatur. Pekerjaan pemberi rezeki adalah memberi rezeki. Artinya setelah Allah menciptakan, Allah punya gerakan. Allah masih tetap aktif. Apa pekerjaannya? Mengatur. Apakah hanya mengatur? Tidak. Dilanjutkan dengan apa? Berisi. Paham. Jadi akan aman
aktif, Allah berarti tidak bergerak atau diam. Dengan juga hanya mengatakan bahwa Allah adalah pencipta, ada konsekuensi, betul, aktif tapi nganggur. Namun saat kita menjawab siapa Allah, Allah adalah Rob. Mantap kan? Di situ sudah langsung 3 makna sekaligus. Allah Rob berarti Allah pencipta, Allah pengatur, Allah juga sebagai pemberi rezeki. Lengkap? Sempurna? Paham? Artinya sudah tidak perlu lagi saat ada pertanyaan siapa Allah, dijawabnya Allah adalah Tuhan. Allah adalah pencipta, tapi yang tepat, yang betul, yang benar, yang sempurna. Saat ada pertanyaan siapa Allah, Allah adalah Rob. Setuju? Dapat nih? Ini pemahaman dari surat Al-Fatihah ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ini sifatnya ya, sifat Allah. Artinya bukan pertanyaan siapa Allah, tapi pertanyaannya bagaimana Allah. Jadi kalau bagaimana Allah, itu jawabannya adalah ke sifat-sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kita akan menjawab jawaban yang kedua atau mendapatkan jawaban yang kedua untuk mengatakan atau menjawab siapa Allah. Ini ada di ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Sebenarnya ini melafalkan Maliki Yaumiddin boleh 2 cara ya. Boleh Maliki Yaumiddin atau boleh Maliki Yaumiddin. Artinya maknya tidak dibaca mat, tidak dibaca panjang, boleh ya. Ya dulu di pesantren mendapatkan pemahaman bahwa Maliki Yaumiddin boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya nanti ada imam ya. Jadi bukan karena buru-buru biar selesai tarawihnya, jadi dibaca pondok, dibaca pendek, tidak ya. Maliki Yaumiddin boleh. Nah, kata Malik, kata Maliki ini sebenarnya mengandung 2 makna. Kalau tadi Rob 3 makna ya, untuk Malik ini ada 2 makna, yaitu pemilik sekaligus penguasa. Pemilik dan penguasa maknanya. Yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Tergambar aktif atau pasif? Pemilik, penguasa. Aktif ya. Sama seperti tadi, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, jelas kegiatannya, jelas pekerjaannya. Hanya permasalahannya tadi di terjemahannya apa, yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan? Yang memiliki hari pembalasan. Oke, sebenarnya lebih luas mana pemilik dan penguasa wewenangnya? Penguasa, pemilik. Coba lebih luas mana pemahamannya atau wewenangnya antara pemilik dan penguasa? Apakah pemilik itu sekaligus penguasa?
atau penguasa itu sudah pasti pemilik? Ada dua-duanya. Kalau Gimana nih? nggak bisa menguasai, tapi kalau Memahaminya. bisa memilih, Pemilik, penguasa. pemilik. Bisa memahami? Kalau pemilik Kita coba jalan-jalan ke Inggris ya. jangan. Di Inggris itu ada raja, betul? Betul. Ada perdana menteri. Ada Coba mana yang pemilik, mana yang penguasa? penguasa yang itu raja. Atau ratu ya? Raja atau ratu? Ratu. Ratu Inggris. Oh iya. Elizabeth. Iya, udah iya. Perdana menteri pemilik atau penguasa? Penguasa. Oh iya iya betul. Sedangkan rajanya atau ratunya? Pemilik. Pemilik. Tuh kan benar. Kira-kira Itu udah raja bisa memecat perdana menteri tidak? Bisa. Kalau perdana menteri bisa memecat raja tidak? Enggak. Jadi Dipecat. lebih besar mana wewenangnya, pemilik atau penguasa? Pemilik. Pemilik. Ya. kita sih sudah menguasai. Di Indonesia Saya belum memilih. ada pemilik, ada Ada. penguasa. Banyak. Presiden itu pemilik atau penguasa? Sedangkan Indonesia milik siapa? Rakyat Indonesia. Gitu. Berarti punya utang. Ya. Kan milik. Presiden bisa gak memecat rakyat? Ya. Gak bisa. Rakyat bisa gak memecat presiden? Bisa lewat DPR, MPR kan gitu perwakilannya ya. Jadi lebih besar mana wewenangnya, pemilik atau penguasa? Pemilik. Nah, Allah pemilik sekaligus penguasa. Makanya dengan istilah malik. Nah, ketika diterjemahkan hanya yang memiliki hari pembalasan, dikhawatirkan berarti yang menguasai hari pembalasan bukan Allah dong. Kalau memang menerjemahkannya yang menguasai hari pembalasan, berarti yang memiliki hari pembalasan bukan Allah dong. Kan gitu. Makanya biar aman untuk konteks ini, nah, ditanya siapa Allah, Allah adalah Malik. Itu. Betul. Tadi Allah adalah Rob. Karena dengan menyebutkan kata Rob, Allah adalah Rob, maka sudah langsung tiga-tiganya kena. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki. Begitupun saat kita menjawab siapa Allah, Allah adalah Malik. Berarti Allah pemilik sekaligus Allah juga penguasa. Dikhawatirkan kalau kita hanya mengatakan Allah pemilik, berarti penguasanya bukan Allah dong, kan gitu. Atau kalau misal kita mengatakan Allah adalah penguasa hari pembalasan, berarti pemiliknya bukan Allah dong, kan gitu. Nah, amannya gimana mengatakan siapa Allah? Allah adalah Malik. Ya. Jadi di situ ini sudah mendapatkan dua jawaban. Pertama, siapa Allah? Allah adalah Rabb. Yang kedua, siapa Allah? Allah adalah Malik. Nah, berikutnya masih ada satu lagi untuk bisa menjawab siapa Allah. Setelah Maliki Yaumiddin, ayat berikutnya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ada gak nih dari ayat ini jawaban pertanyaan siapa Allah? Allah adalah, coba, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Berarti
Berarti kami ya Nyembah. menyembah. Allah ya Disembah. yang disembah itu disebut apa? Yang disembah itu disebut apa? Tuhan. Kan jadi? Oh iya. Ya. Tadi kan di awal definisi Tuhan adalah apapun Yang disembah. atau siapapun Yang yang disembah. Berarti dari pernyataan atau ungkapan iyyaka na'budu ada jawaban bahwa Allah adalah yang disembah. Karena kami ya menyembah. Berarti Allah yang Disembah. disembah itu disebut apa? Tuhan. Kan gitu. Jadi gimana dong? Tadi katanya kalau menjawab Allah adalah Tuhan, berarti Tuhan disembah pasif. Kalau pasif berarti tidak bergerak. Gimana dong? Tidak demikian, hadirin. Kenapa? Karena kita sudah tahu Allah adalah Roh. Betul? Karena kita sudah tahu bahwa Allah adalah Malik. Akan kebayang bahwa akhirnya di situ Allah adalah pasif. Allah tidak bergerak, Allah diam, Allah nganggur. Terbayang tidak? Tidak. Karena sudah diyakini, dianggap, diimani oleh kita bahwa Allah adalah Rabb. Sempurna kan? Bahwa Allah adalah Malik. Kalau betul bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang memiliki, yang menguasai, maka pantas tidak kalau disembah? Pantas. Hanya nih hadirin bahwa kalau harus dikembalikan ke dalam bahasa Arabnya, yang disembah itu disebut ilah. Disebut apa? Ilahun. Ya. Apa? Ilahun. Masih ingat ada ucapan la ilaha illallah. Kan tulisannya gini ya, la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Atau ada pernyataan lagi, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah hanya bahwa saat Tuhan itu dikembalikan ke dalam bahasa Arab, yang bahasa Arabnya adalah ilahun, ini ada 3 makna. Ada berapa makna? 3 makna. Yang pertama, makna ilah itu adalah al-ma'bud. Ya. Oke, kita tuliskan al-ma'bud. Al-ma'bud. Artinya al-ma'bud adalah yang disembah. Tapi ternyata tidak cukup makna ilah ini dengan al-ma'bud. Yang kedua adalah al-mahbub. Apa artinya al-mahbub? Artinya adalah yang dicintai. Nah, berikutnya yang ketiga adalah al-mutma'annah. Al-mutma'annah artinya pemberi ketenangan, pemberi kedamaian, pemberi ketentraman.
Artinya bahwa saat kita mengatakan Allah adalah ilah, ya, Allah adalah ilah, berarti mindset kita di situ Allah yang disembah, di situ Allah yang dicintai, di situ pula Allah yang dianggap sebagai pemberi ketenangan, pemberi kedamaian, pemberi ketentraman. Nah, dari sini kita akan mendapatkan jawaban yang ketiga. Saat ada pertanyaan siapa Allah, Allah adalah ilah. Pernah ke jalan raya tidak? Pernah dong. Di jalan raya pernah lihat angkot tidak? Pernah lihat mobil truk? Suka ada tulisannya karunia ilahi, kan itu ya? Betul? Ada angkot atau ada truk ya? Tulisan seperti itu atau ada ridho? Nah, kira-kira L-nya 1 atau 2? 2. Nah, yang tertulisnya 2. Salah atau betul kalau L-nya 2? Padahal bahasa Arabnya ilahun. Ada tasdidnya tidak? Kan biasanya kalau ditulis double, kalau tasdid ya. Betul? Artinya sebenarnya kalau memang mau L-nya 2, ini tertulisnya seperti ini, kan gitu? La ilaha illallah. Ya. Kalau L-nya 2, illa. Emang apa artinya? Kecuali. Ya kan? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain atau kecuali Allah. Berarti ilah artinya, berarti kalau yang diangkut tertulisan ridho ilahi sama dengan ridho kecuali, gitu ya. Kecuali ridho. Kena nggak? Nyambung tidak kalau gitu? Enggak. Jadi salah atau betul tulisan seperti itu? Kurang. Kalaupun mau ada yang ditulis 2, double huruf, dengan tulisan kayak gini, mestinya huruf apa yang ditulis 2? Huruf I, huruf L, huruf A, atau huruf H? A. Huruf A. Karena dibaca panjang, ilah, kan itu? Ya. Jadi bukan karunia atau ridho ilahi, tapi mestinya karunia atau ridho ilahi. Gitu. Paham? Jadi itu yang diangkut-angkut di mobil truk yang ada tulisan karunia seperti itu atau ridho seperti itu harus diganti ya. Berarti nggak di stop dulu, itu tulisannya salah gitu. Nah, dari sini akhirnya kita bisa mendapatkan 3 jawaban untuk pertanyaan siapa Allah? Allah adalah Rabb. Siapa Allah? Allah adalah Malik. Dan yang ketiga, siapa Allah? Allah adalah ilah. Allah adalah Rabb. Ini bersumber dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan Allah adalah Malik bersumber dari ayat Maliki Yaumiddin. Dan jawaban siapa Allah? Allah adalah ilah, itu bersumber dari ayat Iyyaka na'budu. Meskipun tidak disebutkan kata ilahnya ya, tapi kita mendapatkan kronologi
Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Berarti Allah yang disembah. Yang disembah itu disebut Tuhan. Tuhan itu bahasa Arabnya ilahun. Ya. Dan ilahun itu memiliki 3 makna: al-ma'bud, al-mahbub, dan Allah yang disembah, Allah yang dicintai, Allah pula yang diyakini, diimani sebagai pemberi ketenangan, kedamaian, dan juga ketentraman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita sudah mendapatkan bahwa di Al-Fatihah tentang Allah. Nah, berikutnya nanti insyaallah ke depan di surat Al-Fatihah juga akan mendapatkan pemahaman tentang penggolongan manusia. Tentang Allahnya ada 3 jawaban. Mudah-mudahan nanti tentang penggolongan manusianya pun juga ada 3 golongan. Oke, cukup dulu sekian dan demikian. Mudah-mudahan nanti di minggu depan, terakhir yang minggu depan ya sebelum Lebaran ya, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan terkait dengan penggolongan manusia ini bisa disampaikan di minggu yang akan datang. Mohon maaf ini lebih cepat ya. Biasanya hampir jam 5, ini baru jam 4:30 ya. Gak apa-apa, karena ini ada kepentingan yang lain yang sedang menanti. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan makin menambah